Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman di YouTube yang pelatih muda yang lihat video ini. Kita senang sekali hari ini malam kita ketemu satu pemain super hebat dan sekarang pernah jadi pelatih lama di Sleman dan sekarang jadi manajer di PSS Sleman. Terima kasih Coach Danilo untuk gabung dengan kita. Halo, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Coach Ofkan. Mudah-mudahan apa yang kita bicara di sini bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang pelatih muda di luar sana. Terima kasih waktunya. Pasti. Ya, terima kasih Coach. Tidak lama-lama, saya mau tanya yang pertama. Siapa jadi 3 pelatih favorit dari Coach Danilo dan kenapa jadi favorit? Boleh dari Brazil, boleh dari Liga Indonesia, boleh dari Liga Eropa juga boleh. Kalau dibilang pelatih favorit itu agak susah ya, karena ini kan kalau saya lihat sih dari kemampuannya maupun skill ya, yang saya suka si Pep Guardiola satu, terus kemudian si Mourinho kedua. Nah, yang ketiga mungkin salah satu pelatih yang sudah menjadi guru saya selama saya di PSS ini mungkin Coach Seto. Coach Seto sangat pengaruh juga untuk masa saya itu menjadi asisten pelatih di PSS Sleman kemarin. Apa suka dari Coach Seto? Apa lebihan dia? Apa hal yang bagus yang bisa lihat belajar dari dia? Hal yang bagus, yang terutama itu dia seorang kalem ya. Seorang kalem itu sangat profesional juga. Dan terutama itu program itu semua itu terencana dari pekan ke pekan itu, dan kemudian pada saat dia transfer ke pemain itu sangat sederhana tapi mengena. Pemain dapat kemauan dari seorang pelatih. Ya dari situ saya banyak belajar juga karena kita beda karakter. Kalau ke Coach Seto lebih kalem, saya ini mungkin lebih agresif di situ, lebih tegas, mungkin lebih keras gitu kan. Jadi dengan Coach Seto seperti itu banyak saya belajar juga. Ada banyak ini yang saya introspeksi diri juga, bahwa ya ada hal-hal itu yang kita harus ambil tidak bisa kita ambil keputusan langsung. Kita harus melihat dari kedua sisi lah. Sisi baiknya, sisi jeleknya, dan nanti akan dampaknya seperti apa. Jadi banyak pembelajaran di situ, dan sangat pengaruh untuk saya sekarang ini sebagai manajer, banyak belajar di situ. Oke, kenapa suka Pep Guardiola sebagai pelatih? Apa lihat dari dia yang suka? Yang saya suka dari dia itu energinya yang dia mentransfer itu untuk pemain pada saat itu pertandingan maupun di latihan itu. Dia benar-benar feeling dia itu, dia merasakan pertandingan itu seakan-akan itu dia bermain di situ. Seakan bermain di situ. Jadi dia mentransfer energi sangat positif, dan akhirnya itu pemain menerima dengan baik apa keinginan dari dia sebagai seorang pelatih. Karena kita tahu dia itu seorang pelatih yang terkenal sebagai orang yang suka main tiki-taka. Padahal itu saya pernah baca salah satu statement yang dikeluar di media bahwa dia itu tidak menggunakan sepak bola tiki-taka. Yang bikin sepak bola tiki-taka itu omongan orang. Padahal dia itu dia menciptakan permainan seperti itu supaya itu ada tujuan yang berikutnya mau kemana gitu kan. Itu saya baca itu. Jadi sangat menginspirasi juga bahwa dia itu permainan seperti itu nggak cuma untuk istilahnya dia itu cuma pengennya menguasai bola selama-lama mungkin, tapi dia itu menciptakan itu supaya tujuan berikutnya itu terbuka untuk menjadi peluang untuk mencetak gol. Ya, disitulah saya rasa itu sangat menginspirasi juga untuk saya itu untuk menjadi seorang pelatih. Oke, terus Mourinho, apa suka dari Mourinho? Dia kan beda lagi kan? Kalau itu Mourinho mungkin karakter itu sama saya itu nggak beda jauh lah, mungkin lebih eksplosif ya. Istilahnya dia mentalnya itu sangat-sangat keras gitu kan, sangat-sangat ketat, sangat-sangat ini.
Dan saya suka kenapa dia tipikal pelatih itu tidak suka kalah dalam kondisi apapun. Ya, oke. Dalam Luar kondisi biasa. luar biasa itu ya, mentalnya dia itu luar biasa sampai emosional itu berlebihan. Artinya disitulah saya suka kenapa meskipun dia itu tidak terjun langsung ya pada saat permainan, dia cuma di pinggir sebagai seorang pelatih, tapi jiwa besar itu untuk memenangkan pertandingan itu sangat luar biasa. Itu yang saya suka dari Mourinho. Oke, luar biasa. Dan satu hari kamu jadi asisten Mourinho, gampang soalnya bahasa Portugis ya. Tapi nanti takutnya ini terlalu keras jadinya. Mourinho sama saya itu nanti takutnya memang. Namanya habis full ya. Iya, siap. Luar biasa. Coach Danilo mau tanya, menurut Coach Danilo apa beda antara pemain muda Indonesia dengan pemain muda Brazil? Misalnya umur lagi 18 tahun, lagi di akademi, apa bedanya? Kalau bedanya kalau kita bahas dari skill ya, saya rasa itu nggak jauh lah. Hampir sama-sama. Ya skillnya gitu. Cuman kalau saya dilihat tuh lebih di mental aja gitu kan. Karena pemain muda kita ini saya lihat itu cepat puas. Artinya gini, mungkin dari siang ke malam itu kehidupan dia itu bisa berubah 360 derajat itu. Dari pagi dia bukan siapa-siapa, tahu-tahu malam itu sudah jadi pemain top di salah satu tim Liga 1 maupun dipanggil timnas. Di situ transisinya itu yang cepat ini pengaruhnya ke mental. Kenapa? Di situ pasti ada tanggung jawab lebih, terus fansnya akan banyak melihat, namanya akan sering muncul. Ya kalau dia itu nggak siap dengan keadaan pada saat itu, dia nggak bisa terima proses yang dia transisinya terlalu cepat itu, pengaruhnya itu jadi beban mental, takut mulai menurun di situ kan kondisinya. Kalau bagi kita, saya lihat pemain orang Brasil itu usia 17-18, kalau mereka memang itu mungkin dari pembinaan sudah disiapkan mentalnya juga. Sudah disiapkan bahwa dia itu sudah mulai konsisten lah. Bahwa nanti kalau misalnya dia mencapai puncaknya itu, dia sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Sudah siap ya? Sudah siap. Dari segi fisik, teknik, dan mental dia sudah siap. Itu yang belum terjadi di sepak bola kita. Mudah-mudahan ya dengan sekarang itu banyak revolusi dalam dunia kepelatihan juga kan, kita ini banyak program-program bagus, pembinaan mulai ada juga di Liga 1, mudah-mudahan nanti diterapkan di Liga 2 juga. Ya dari situlah kita harus banyak berbicara. Kalau saya lihat itu bukan masalah teknis dan taktikal, bukan, yang terutama itu mungkin mental yang kita harus banyak bicara dengan pemain muda kita. Oke, terima kasih luar biasa Coach Danilo, senang sekali. Untuk teman-teman di YouTube, saya kasih tahu Coach Danilo itu pernah main di Brazil, pernah main di Eropa juga pernah, lama main di Liga Indonesia, dia sudah pernah main di tim Petrokemia Putra, di Persebaya Surabaya, di Persik Kediri, di mana juga juara juga, pernah di Deltras, pernah di Persisam Samarinda dan Borneo FC. So banyak sekali pengalaman dia dan sekarang sudah punya lisensi AFCB dan bulan ini kelihatannya selesai AFCA. Nanti udah semoga cepat selesai, lulus yang baik. Amin, terima kasih. Semoga lancar semua. Siap Coach, terima kasih. Mau tanya Coach, sebetulnya suka formasi apa dan kenapa suka formasi itu? Sebetulnya kalau formasi itu, kalau kita bahas formasi dan filosofi, itu kembali kepada kualitas dan kemampuan pemain kita kan, gitu kan. Kalau kita bahas formasi yang disuka, ya kalau bagi saya itu semua formasi itu bagus. Kenapa? Formasi berbeda itu butuh kemampuannya dan karakteristiknya pemain itu berbeda. Misalnya kita mau main formasi 3-5-2 sama 4-3-3 itu berbeda, itu fungsinya kinerja pemain pada saat di lapangan. Nah, di situ kan kita perlu teliti juga pemain ini mampu nggak menjalankan formasi seperti ini. Tugas dia harus apa pada saat kita laksanakan 3 momen dalam sepak bola modern sekarang itu. Tapi
kalau kita mengikuti yang tren sekarang itu kan kebanyakan tim pakai 1-4-3-3 gitu kan. Ya, saya melihat itu. Cuma kalau di kita ini, terus terang saya kasih tahu untuk teman-teman yang pelatih-pelatih muda juga, untuk berubah sebuah formasi yang sudah terbiasa, yang tadi kembali kepada masalah pembinaan, itu proses itu agak lama. Misalnya kita mau dari 1-4-3-3 menjadi 4-4-2. Kalau kita nggak terapkan itu di usia muda, di pembinaan, pada saat dia transisi, kita di atas itu waktunya itu nggak bisa singkat. Proses agak lama sedikit. Karena kan dia di bawah itu tidak pernah diterapkan formasi seperti itu. Dan itu kita ajarkan kan dari awal lagi, dari yang paling sederhana sampai yang kompleks kan gitu. Jadi proses agak cukup lama. Tapi saya sebetulnya itu dalam kondisi seperti ini saya lebih suka sepak bola. Kalau untuk sepak bola kita ya saya rasa lebih cocok 3-5-2. 3-5-2 ya, cocok ya. 3-5-2. Ya. Luar biasa Coach Danilo, terima kasih untuk kasih ilmu ke pelatih-pelatih kita. Di sini mau tanya, supaya ada pemain muda bisa naik dari akademi ke tim senior, harus apain sebagai pelatih? Sebagai pelatih, terutama itu ya kita harus melihat kemampuannya si anak dulu kan. Artinya gini, kalau dia taktik ya. Ya, kalau dia sudah di usia 16, 17 sampai 18 itu, apakah dia sudah mengerti itu? Yang tadi saya bilang 3 momen lah dalam sepak bola modern sekarang. Nah, di luar itu kemampuannya individu, tekniknya, skillnya, fisiknya, apa mampu juga untuk kita mencoba bawa dia untuk level senior itu. Kenapa? Transisinya itu sangat penting dan transisinya itu harus step by step. Itu yang kita lakukan sekarang di PS Sleman. Jadi kita mulai pental itu dari tahun lalu sih, di usia 17, 16, 18 itu kita koordinasi dengan tim pelatih akademi. Siapa sih di antara semua ini kelihatan itu bisa ada kemampuan dalam menjalankan 3 momen di dalam sepak bola modern maupun punya kemampuan individu. Siapa? Akhirnya kita transisinya step by step. Kemarin sempat kita coba ada yang pemain 16, 17 tahun itu dan cukup bagus. Karena kelihatan mereka itu memang bisa bersaing. Butuh proses agak sedikit lama, tapi yang saya lihat yang terutama segi mental gitu. Itu sangat penting. Kenapa? Percuma dia punya skill teknik bisa menjalankan 3 momen, tapi mentalnya belum terbentuk di situ. Mencereti lapangan ya. dan mental itu kita nggak bisa bentuk pada saat sudah di atas gitu kan. Iya, kita harus mulai bentuk dari bawah. Kalau sudah di atas itu ya tinggal kita poles, namanya poles kan gitu, tinggal biar dia masuk gitu. Jadi kriteria sebetulnya itu terutama itu bisa menjalankan 3 momen itu, punya kemampuan individu dan juga mental itu harus sangat kuat. Karena beda lah pada saat kamu di akademi mungkin tanggung jawabnya nggak seperti yang sudah di senior gitu kan. Karena akademi kan kita tahu akademi kita itu tidak ada degradasi, tidak ada promosi gitu. Nah, ini kan kita sudah naik ke profesional. Nah, ini kan tanggung jawab besar. Ini kan kita pertaruhnya besar di situ dan mental itu harus sangat-sangat kuat di situ. Oke. Bagaimana Coach Danilo punya cara khusus untuk meningkat mental pemain? Bagaimana bisa cara untuk kita lihat, wah ini anaknya sebetulnya bagus tapi mental nggak kuat, takut dia bagaimana? Ada cara bagaimana menurut Coach Danilo? Kalau menurut saya itu pendapatnya pelatih itu masing-masing berbeda ya. Cara dia bisa melihat itu kemampuannya seorang pemain gitu kan. Karena kan manusia itu nggak tahu yang pemikirannya sama gitu. Dan kita melihat itu sesuai kebutuhannya, filosofi kita juga kan. Apakah si pemain ini bisa apa tidak, mentalnya kuat apa tidak. Tapi setidaknya itu kelihatan. Ada kalau tips-tips ya itu tadi
Kalau 3 momen dalam sepak bola dia bisa menjalankan dengan baik. Itu satu. Kedua itu dalam kondisi apapun, dalam kondisi kalah dia tetap bertaruh, tidak mau menerima kekalahan. Dalam kondisi menang pun itu dia tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia tidak ada kepuasan di situ juga. Di situ kan kelihatan juga. Pada saat dia itu mungkin kondisinya lagi ketinggalan 2-3-0, tapi dia berjuang keras dan masih berusaha. Di situ kelihatan mental seorang pemain. Karena ada pemain motivasi meningkat, ada pemain motivasi semakin drop. Nah, itu. Dan untuk itu ya kita perlu komunikasi. Perlu kita duduk bersama, sering mengajak anak obrol, komunikasi, cerita, tunjukkan video, pengalaman-pengalaman pemain yang sudah level dunia, gitu kan, ceritanya mereka dari bawah sampai ke atas. Kenapa? Karena itu yang kita cuma bicara itu, bisa saja anak-anak bilang, ini pelatihnya omong kosong, gitu kan. Ya kita harus menunjukkan bahwa kalian suka pemain siapa? Oh, Messi, Ronaldo, Neymar. Udah kita cari story dari pemain tersebut dan kita putar untuk mereka melihat dari usia ini sampai ke level junior, terus ke profesional, sampai ke timnas. Di situ mungkin mereka akan mulai mendapat percaya diri bahwa ini, si itu bisa, kenapa saya tidak gitu. Karena kan itu kembalinya kepada manusia sendiri kan, kita nggak bisa dorong dia untuk mental itu meningkat, nggak bisa ada kemauannya sendiri di situ. Iya. Boleh kasih lihat video waktu Danilo jadi juara Liga Indonesia sama Kediri, boleh, sama Fernandes sama Gonzales, boleh ya? Boleh juga biar ya memang itu sebuah proses kan, artinya belum tentu meskipun kita mentalnya kuat ya kita bisa mencapai puncaknya, itu belum tentu. Ada banyak faktor di situ kan. Kenapa? Selain faktor individu, juga ada faktor-faktor itu kita di mana, teman kita siapa, kita main untuk siapa gitu. Banyak faktor itu pengaruh juga gitu. Suasana tim, suasana internal, eksternal, lingkungannya itu banyak faktor pengaruh di mental pemain juga. Apalagi di zaman sekarang itu kita harus hati-hati dan kita harus sering memang ngobrol sama pemain-pemain muda. Karena kepuasan itu cepat mereka itu. Begitu meningkat ada peningkatan dalam karir itu mereka cepat puas. Itu yang jadi masalah bagi sepak bola kita. Oke, luar biasa Coach Danilo, kita senang sekali. Sekarang saya mau kasih skenario sedikit ke taktik. Saya minta Coach Danilo kasih opini atau solusinya. Skenario begini. Tim kita main away, kita lagi menang 2-1, tahu-tahu menit 60 pemain kita dapat kartu merah. Sekarang kita harus main 30 menit dengan 10 pemain. Pelatih harus pertimbang apa, harus pikir apa, sisa 30 menit dengan 10 pemain. Kalau saya sih tipe saya itu mungkin sederhana lah. Ya, kalau saya mungkin akan berubah formasinya itu. Saya akan main pada saat bertahan mungkin 1-4-4-1. Meninggalkan satu pemain di depan. Untuk pergantian pemain saya lihat dulu posisinya kartu merah di mana. Kalau misalnya pemain depan ya nggak mungkin saya bisa berubah ganti pemain. Terkecuali salah satu pemain belakang mungkin atau pemain tengah gitu kan, kita harus melihat juga. Yang tentunya kalau pemain belakang pasti kita akan korbankan satu striker mungkin atau satu pemain depan, itu pasti kita korbankan supaya kita masuk satu pemain belakang lagi dan main kompak defense. Nggak bisa kompak defense, tapi tergantung juga. Kalau lawannya terlalu agresif, kita kompak defense. Kalau lawannya itu tidak mengejar juga skornya, masih tetap mainnya biasa, ball position dari bawah gitu, masih lambat mainnya, ya mungkin kita tetap main biasa juga gitu. Mungkin kita lebih main di midfielder gitu kan. Nah, tidak ada masalah di situ, tapi harus situasional. Tidak bisa kita bicara di sini karena situasinya belum ada. Kita harus melihat di lapangan. Kalaupun misalnya lawan lebih agresif lagi pada saat kita kehilangan satu pemain, ya bisa saja saya main 5 di belakang, pemain 3 di tengah, 1 di depan. Okay.
Ya, oke, luar biasa. 538 ya itu ya itulah karirnya seperti itu. Oke. Coach, terima kasih banyak. Yang terakhir ini minta kasih pesan ke pemain-pemain muda. Oke, terima kasih. Yang terakhir dari saya untuk pemain-pemain muda, kalian itu punya cita-cita menjadi seorang pemain profesional. Itu nggak gampang, nggak sederhana itu, nggak mudah. Saya sendiri mengalami karena saya ini mantan pemain bola. Saya mulai di Brazil, kemudian ke Belanda, kembali ke Brazil lagi, terus sampai Indonesia. Pada saat saya masuk Indonesia, di situ baru saya mulai menjadi seorang terkenal. Gitu. Itu sebuah proses. Itu sebuah proses. Dalam sebuah proses itu pasti ada naiknya, ada turunnya. Belum tentu perjalanan itu mulus, terus itu belum tentu. Belum tentu. Jadi yang terpenting bagi anak-anak muda itu, satu, kalau memang cita-citanya menjadi seorang pemain bola, ya berusaha di situ. Kalau ada kesempatan, jangan disia-siakan. Tapi yang terpenting juga, terutama itu ada dukungan dari orang tua, dari keluarga. Bagi saya dukungan yang terpenting itu seorang ibu, seorang bapak. Sudah, itu saja yang terpenting dukungannya. Kenapa? Kalau sudah kita dapat dukungan dari seorang tua, pasti percaya diri kita akan meningkat. Pasti mental kita itu akan terbentuk juga. Saya ini didukung bapak sama ibu. Saya harus menunjukkan bahwa ini saya bisa. Oke. Dan jangan pernah dengar kanan kiri. Pokoknya dengar seorang pelatih sama seorang tua. Sudah, patokannya di situ aja. Kenapa? Belum tentu yang di luar sana juga kasih masukan baik untuk kita. Jadi kita harus hati-hati juga di situ. Pokoknya semangat, rajin, kerja keras. Rezeki pasti yang menentukan yang di atas. Tapi kita tidak boleh lengah di situ. Kita harus selalu fokus dan berusaha maksimal. Itulah tips saya untuk pemain-pemain muda. Luar biasa Coach Danilo. Terima kasih banyak untuk kasih pesan-pesan untuk pemain muda. Kita senang sekali. Saya mau bilang selamat sukses untuk Coach Danilo. Semoga Danilo sama keluarga sehat terus. Selamat sukses. Amin. Ya, sukses untuk PSS Sleman. Dan dengan ini saya mau sekali lagi bilang terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Ofkan. Mudah-mudahan percakapan kita ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Terima kasih waktunya. Selamat malam.